Assalamualaikum sahabatku, terima kasih sudah mengklik videoku. Tapi sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, bantu aku untuk ngembangin channelku yuk, dengan cara klik tombol subscribe. Aku ulang lagi ya, dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga urusan kalian dipermudah Allah. Sekarang kita akan membahas kuis konsep asesmen diagnosis berkala tahap 1 untuk topik 4. Nah, setelah kita membaca materi atau mempelajari materi, kita diharuskan mengerjakan kuis, dimana kuis ini akan terlewati apabila kita telah mencapai 70%, nilai kita di atas 70%. Nah, yuk kita mulai, yuk kita mengerjakan bersama-sama, yuk kita mulai. Kita klik start quiz. Oke, nah berikut ini yang bukan merupakan 3 kategori asesmen dalam pelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tadi ada 3 asesmen pembelajaran, yaitu asesmen terhadap pembelajaran, untuk pembelajaran, dan sebagai pembelajaran. Berarti yang bukan adalah yang C, asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian next, soal kedua, konsepsi asesmen pelajaran sering terjadi adalah apakah A, asesmen dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tulis, B, asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman terhadap proses belajar, C, asesmen dilakukan untuk memberi umpan balik dan tindak lanjut belajar, D, asesmen dilakukan dengan melibatkan siswa dalam pelaksanaannya. Nah, ini hampir betul semua. Nah, ini yang sering terjadi itu adalah yang A, karena asesmen pembelajaran itu sering dianggap di akhir aja dan berupa tes tertulis aja, padahal tes bukan tertulis juga bisa dan tidak harus di akhir, saat proses pembelajaran juga bisa. Nah, kemudian next. Nah, tujuan dari asesmen terhadap proses belajar ialah tujuannya adalah A, mengumpulkan informasi untuk umpan balik tindak lanjut proses belajar, B, menilai hasil belajar siswa, C, monitoring dan refleksi proses belajar siswa, D, mendiagnosis kesuksesan belajar siswa. Nah, seperti materi yang sudah kita baca, tujuan dari asesmen ini kata kuncinya adalah terhadap proses belajar. Nah, kalau terhadap proses belajar itu berarti penilaian akhir terhadap tujuannya adalah penilaian akhir terhadap tujuan belajar, berarti adalah untuk yang mana? Untuk menilai hasil belajar siswa. Next. Nah, selama proses pembelajaran, guru Rahmi selalu memberikan umpan balik. Nah, umpan balik untuk mengumpan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Dalam hal ini, guru Rahmi telah menerapkan salah satu dari kategori asesmen. Nah, mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Jadi, memberikan umpan balik, kata kuncinya ini umpan balik, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi. Berarti itu adalah asesmen untuk pembelajaran, berarti yang A untuk pembelajaran ya. Nah, kemudian berikutnya next. Berikut ini merupakan tujuan rancangan asesmen diagnosis berkala. A, menilai hasil belajar siswa, B, melibatkan orang tua dalam proses belajar anak, C, memfasilitasi sarana prasarana pendukung pembelajaran, D, memeratakan kemampuan belajar siswa. Jadi, tujuan asesmen diagnosis berkala adalah memeratakan, kata kuncinya memeratakan kemampuan belajar siswa, berarti yang D. Oke, berikutnya, menurut Anda kapan waktu tepat untuk melakukan asesmen diagnosis berkala? Nah, berkala berarti rutin. Berarti yang tepat adalah apakah A, di awal saat tentang memulai topik atau materi pembelajaran, B, di akhir saat tentang mengakhiri topik atau materi pembelajaran, C, saat melaksanakan pembelajaran, atau D, dilakukan secara rutin pada awal atau akhir atau waktu lain saat proses pembelajaran. Berarti adalah yang D, secara rutin. Kita klik next. Kemudian asesmen diagnosis berkala termasuk ke dalam asesmen. Nah, yang mana ini asesmen diagnosis berkala, yaitu termasuk apakah A, sumatif, B, formatif, C, asesmen terhadap proses belajar, D, asesmen diagnosis. Yang benar adalah asesmen formatif karena berkala ya. Nah, kemudian soal berikutnya, berikut ini merupakan keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif, kecuali
A. Orientasi pada proses belajar siswa. B. Dilakukan secara berkala saat pembelajaran berlangsung. Benar. Kemudian C. Mengukur hasil belajar siswa. D. Memberi umpan balik dan tindak lanjut hasil diagnosis. Nah, berarti kecuali adalah yang mengukur hasil belajar siswa. Yang kecuali keterkaitan ya antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif. Kemudian kita klik next. Nah, berikutnya asesmen diagnosis berkala dilakukan melalui 3 tahapan, mencakup persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Apa saja yang dilakukan dalam proses persiapan? Nah, kata kuncinya adalah persiapan. A. Menyusun 10 soal sederhana. B. Memberikan asesmen secara tatap muka atau belajar dari rumah. C. Mengolah hasil asesmen. D. Melakukan asesmen diagnosis kognitif. Nah, yang B, C, dan D itu sudah memberikan mengolah melakukan. Berarti itu bukan tahap persiapan. Berarti yang persiapan adalah menyusun 10 soal sederhana yang B. Di mana di dalam 10 soal ini 8 soal itu yang tingkatnya di bawah yang sudah pernah mereka pelajari atau di bawah tingkatannya, dan yang 2 adalah yang setingkat dengan kemampuannya, yang sudah tingkatannya gitu. Nah, kemudian kita klik next. Nah, soal berikutnya, wah ini sudah soal terakhir, berarti ada 10 soal ya. Nah, apa harapan Anda saat melakukan ketiga tahap asesmen diagnosis berkala? A. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. B. Mengukur pencapaian hasil belajar siswa. C. Mengembangkan potensi dan minat siswa. D. Melibatkan orang tua dalam asesmen. Jadi harapan kita adalah yaitu dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa yang A. Oke, kita finish quiz. Kita lihat skornya. Oke, dapat 100%, berarti 10 soal betul semua. Nah, kalau sudah begini kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya untuk pembahasan topik kelima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa